Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaela Zifahira Rinaldi dari kelas 4 Sofa. Pada kesempatan ini saya akan membacakan profil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Said sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya merupakan Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Di masa mudanya, Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka mencuri. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan penguasa Tuban merasa malu. Akibatnya, orang tuanya mengusir Raden Said dari rumah. Setelah diusir, ia semakin sering merampok, meskipun target rampokannya hanya orang kaya yang tidak mau bersedekah dan mengeluarkan zakat. Hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Dari sinilah Raden Said dikenal dengan julukan Lokajaya, yang berarti si penguasa wilayah. Perilaku tercelanya berubah ketika Raden Said berniat untuk merampok Sunan Bonang. Sunan Bonang memberinya nasihat bahwa perbuatannya jelas melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, Raden Said pun menjadikan Sunan Bonang sebagai guru untuk mendalami ajaran agama Islam. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Saroh binti Maulana Ishak, Dewi Sarokah, dan Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar. Dari pernikahannya dengan Dewi Saroh, ia memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rokoyah, dan Dewi Sofia. Lalu dari pernikahannya dengan Dewi Sarokah, ia dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Raden Ayu Panengah. Dan dari pernikahannya dengan Syarifah Zainab dikaruniai anak bernama Nyai Ratu Mandoko. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang kulit. Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak Islam sehingga muncul lakon wayang seperti Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Punakawan. Jimat Kalimasada adalah bentuk perlambangan dari 2 kalimat syahadat yang mana terdapat nyanyian Kidung Rumekso ing wengi. Sebagai dalang yang pandai, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Sida Brangtih, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Sunan Kalijaga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama Syahadatain, bermakna sebagai pengucapan 2 kalimat syahadat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus.
Dalam karya seni suara, Sunan Kalijaga menciptakan lagu Ilir-ilir, Gundul-gundul pacul, Kidung rumekso ing wengi, Lingsir wengi, dan Suluk linglung. Lagu-lagu tersebut telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat macapat dan danggula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. Dalam berpakaian, Sunan Kalijaga tetap mempertahankan tradisi Jawa. Ia selalu menggunakan blangkon, sedangkan para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat yang digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan surjan. Berkat ketelatenan, kelihayan, dan keluasan Sunan Kalijaga dalam memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, perjalanan dakwahnya pun sangat mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dalam upayanya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga tidak lepas dari peran guru. Guru-guru Sunan Kalijaga tersebut adalah 1. Sunan Bonang, memiliki banyak pengaruh dalam membentuk karakter dan kepribadian soleh Sunan Kalijaga. 2. Syekh Siti Jenar, mengajarkan Sunan Kalijaga ilmu kebatinan tinggi, yakni ilmu ilafi. Meski akhirnya Sunan Kalijaga tidak menjalankan ilmu tersebut hingga terjadi konflik di antara keduanya. Syekh Siti Jenar merupakan orang pertama di Pondok Giri, Amparan Jati. 3. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang berasal dari Pulau Upih yang terletak di kota Malaka yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan. Syekh Sutabaris memerintahkan Sunan Kalijaga untuk kembali ke tanah Jawa dan membangun masjid serta menjadi anggota Wali Songo. 4. Sunan Gunung Jati. Dalam hikayat Hasanuddin, Sunan Kalijaga tidak hanya menyebarkan ajaran Islam di Cirebon, tetapi juga menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit pada 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga lahirnya Kerajaan Pajang pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat pada tanggal 10 Muharram atau Sura tahun 1513 Saka Jawa atau sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Ia dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. Demikian profil dari Sunan Kalijaga yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang atau tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.